ceritain satu-satu nih Gus nih. Barang-barang yang kamu jual itu apa aja Gus? Yang dari kecil kali Gus ya. Ada apa nih? Di antaranya ini ya, tempat pakan biber. Oh iya. Tempat makan biber. Pakan biber ini. Oh iya, ini saya juga pakai nih Gus. Nah, untuk selanjutnya mungkin kursi ya. Kursi lipat. Ya ini bisa lipat ya. Bisa lipat ini. Desainnya suka-suka, bisa disesuaikan sama kerodong, seragam, jersey dan lain-lain. Nah, yang paling banyak orang butuh sih kayaknya kalau untuk fighter yang suka ngamen, saya juga menyediakan PO ya, order pemesanan dongdang lipat. Oke. Yang kira kayak mau kemana gitu kan, saya juga ada di hobi ini gitu kan. Jadi saya memahami betul apa yang dibutuhkan ketika kita mau pergi ngamen gitu, supaya di mobil itu seringkes mungkin bisa masuk banyak. Apalagi kalau misalkan bawa burung banyak kan, otomatis kita itu harus serba ringkes. Nah, maka dari itu saya memasarkan produk-produk serba lipat gitu Pak Haji. Terus ada topi segala macam ya? Topi ya? Kalau topi ada. Jadi PO juga pun ada ya? Topi model PO, topi jersey gitu. Topi jersey, terus jaket, kerodong, full print semua ya yang berkaitan dengan merpati. Ya. Insya Allah saya bisa memenuhi, melayani lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Merpati Nusantara. Wah, kita hari ini lagi di Bandung. Nah, kita mampir ke tempat teman saya yang sudah lama kenal. Perkenalkan, dia adalah Gusmawan atau Agus BL Shop. Selamat siang Agus. Siang Pak Haji. Nah jemaah, ini Agus itu yang di Facebook nama Gusmawan. Dia yang ini mungkin jemaah kenal sama Agus ini via Facebook. Nah ini orangnya nih. Nah dia itu berkecimpung di industri, garis merahnya sih tetap merpati, industri pernak-pernik. Dari kapan Gus? Awal mulanya sih dari tahun 2014 ya Pak Haji. Oh 2014. Pada waktu itu saya cuma iseng sebenarnya. Iseng upload telur palsu sama ring clip. Ya. Sisa-sisa bekas main pos dulu. Waktu itu saya nggak pernah ada terpikir akan menjadi seramai ini gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu ada yang nanya inilah, nanya itulah. Akhirnya saya ada sedikit kepikiran untuk kenapa tidak dicoba gitu kan. Ngadain aksesoris lainnya gitu. Gitu Pak Haji. Terus di 2016 saya kebetulan ikut seminar ya Pak Haji ya. Tentang perkenalan dunia digital marketing. Gimana kita cara memasarkan tanpa kita berhadapan langsung dengan konsumen. Nah di situ kita dibahas tentang
pemasaran produk-produk yang kita punya gitu. Ya. Nah dari situlah saya nyari-nyari terus pengrajin yang memang mempunyai kualitas produk yang baik gitu kan, yang layak untuk dipasarkan gitu Pak. Dari situ sih awal mulanya. Jadi berarti kamu sempat ikut seminar kayak gitu. Seminar Pak Haji. Tapi itu seminar universal ya untuk semua golongan itu di sana, cuman perkenalan digital marketing kalau jangka 5 sampai 10 tahun ke depan tuh kita itu akan banyak bisnis online. Dan akhirnya sampai sekarang ya kita rasain kan, makanan pun kita sekarang online gitu. Ya, jadi gitu jemaah. Saya juga kenal Agus ini 2015-an ya Gus ya. 2015 ya benar tadi dari telur plastik, dari sekarang udah luar biasa. Makanya saya sangat terkesan nih sama anak muda satu ini. Jadi perjalanannya memang konsisten untuk dia menjalani. Tekun yang penting Pak Haji. Ya betul Gus. Sabar itu. Terus kesan menjalani kamu bisnis online BL Shop itu gimana Gus? Kalau untuk kesan sih banyak ya Pak Haji ya. Ya. Di antaranya ya kita bisa paham ya karakter orang, berbagai orang gitu kan, karakter kan masing-masing gitu. Ya paling kesan yang paling mendalam itu seperti kita melayani konsumen itu berbeda karakter Pak Haji. Ya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang cerewet, ada yang bawel gitu kan. Nah itu udah resiko kita gitu kan. Betul. Ya paling itu kesannya sih. Terus tapi dengan usaha ini bisa dijadikan pegangan ya Gus ya untuk selama ini ya? Jelas Pak Haji. Jelas. Jadi kalau kita hanya serius, yang penting mah serius sama ulet sih Pak Haji, tekun ya. Jujur semua ya. Itu paling utama itu jujur. Itu bisa menjadikan ladang usaha bagi kita gitu loh, bisa mendongkrak keuangan gitu kan. Setuju. Ya. Jadi meskipun kita jadi jangan terpaku sama satu titik gitu loh. Betul. Ketika kita berkesinambung di hobi ini ya kita harus bisa berkembang lebih. Jangan cuma joki gitu loh. Jadi ya kita keruk aja potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Belajar sambil jalan ya Gus ya. Nah makanya saya untuk awalnya itu kamu kan dulu barang yang kamu jual itu kan dari awal nggak banyak macam, tapi sekarang kamu itu banyak banget pernak-pernik yang kamu jual untuk di hobi merpati itu. Nah kamu itu untuk perkembangan barang yang kamu jual itu berarti kamu melihat dari permintaan penghobi ya Gus ya? Iya, jadi lambat laun jadi kan ada yang nanya barang ini, nanya barang itu. Nah kita tinggal selektif aja sih Pak Haji, mencari pengrajin dongdang nih yang kiranya masuk standarisasi. Coba kita rangkul. Kayak Kisah nih. Kisah ya kita rangkul juga, semua pengrajin saya rangkul asal dia itu bisa sharing, bisa menerima masukan dari saya ketika produk dia itu kurang maksimal gitu Pak Haji. Jadi ketika dia salah jangan kita biarkan gitu kan. Nah, kita tegur gitu. Nah, ini cerita tentang Kisah nih. Kita pernah ada cerita menarik ya Gus ya. Jadi jamaah ya, saya dulu pernah memesan Kisah atau Proso itu ya dari rotan waktu itu. Dari plastik, tapi akhirnya aku ngambil rotan ya. Sintetis. Nah, jadi pas begitu saya pesan, saya pengen waktu itu pakai nama. Nah, pakai nama si Agus nih bilang karena saya udah deket, Gus aku pokoknya pengen nama premium waktu itu ya. Benar. Nah, terus si Agus jawab, waduh nggak bisa Pak Haji katanya pengrajinnya. Wah ini saya seneng nih dihadepin sama yang begini nih, seneng karena juga kita itu udah deket, udah TikTok sering ngobrol. Gus katanya, coba Gus kamu bilang ke pengrajinnya ini
eksekusinya kamu cuman tinggal mengatur ya Gus ya. Ya, betul. Mengatur, terus kamu bilang ke pengrajinnya, kamu jelaskan pengertian, akhirnya sekarang jamaah bentuk bikin kisah yang pakai nama tim itu, wah dia udah juaranya dia. Ya, udah kan Gus? Awalnya jadi kita ya awal mulanya idenya itu dari Pak Haji, order, lalu saya apresiasikan ke pengrajin, akhirnya ya itu pertama kali ada kisah pakai nama ya di BL Bird Shop, dan pada akhirnya sekarang kan merebak kemana-mana ya Pak Haji. Itu ide sama makanya Pak Haji ini. Saya bilang saya sangat senang dengan Agus ini, orang tipenya mendengarkan. Saya begitu ngobrol udah, wih ini anak, nah, kalau di umur kamu mungkin jauh ya Gus saya, tapi saya senang saya dihadapin sama orang kayak kamu itu senang. Saya pas begitu coba, dia sebentar langsung kisah dengan nama tim. Wah, inovasi terbaru ya itu ya. Iya, waktu itu 2018 Pak Haji kalau nggak salah itu merebak sampai sekarang. Akhirnya kisah bisa pakai inisial nama. Istimewa. Oke, terus apa aja Gus yang kamu yang sudah kamu jual untuk sekarang itu apa aja Gus? Yang kalau item sih banyak sih Pak Haji ya. Cuman ini cuman sebagian yang ada di kios saya buat display gitu. Yang sistem PO juga banyak Pak Haji. Cuman kan kebetulan saya nggak ada stok. Berarti gitu. jadi antar gitu ya. Jadi antar gitu. Jadi intinya ya Joy, seperti yang dulu kita obrolin, jangan ada kata tidak bisa. Pokoknya ditampung, cari palu gada pokoknya. Nah itu. Iya, konsep saya di bisnis ini yaitu ngikutin palu gada ya Pak Haji. Iya. Apa yang lu butuh gua ada gitu. Pengennya cuman ya itulah, kadang ada kekurangan Pak Haji ya, masih banyak lah gitu. Iya, karena gini Gus, kamu kan sebagai eksekutor, kamu itu ya orang yang pasti dimarahin sama customer, bener nggak? Kalau ada salah pasti yang nerima komplain, ya dimarahin gitu kan. Kamu berusaha nerima dengan legowo gitu ya. Pasti. Terus, itu, dan ketika ada kritikan itu saya langsung koordinasi sama pengrajin Pak Haji ketika dongdang sampai ke kasarnya, contoh kecil Palembang lah. Sampai sana, Om kok gini, saya langsung koordinasi ke pengrajin. Loh ini kok gini, ini mesti diperbaiki gitu loh. Sampai akhirnya menemukan hasil yang maksimal gitu. Jadi kritikan dan saran itu sangat saya butuhkan gitu. Jadi harus. Soalnya saya juga kan manusia ya. Tidak luput dari kata salah, kadang QC. Padahal menurut kita wah udah bagus, tapi menurut konsumen saya kan belum tentu Pak Haji gitu. Kamu balik langsung kamu respon ya? Saya selalu respon dan saya selalu mempelajari kesalahan itu gitu sampai mendapatkan ya kualitas yang kasarnya layak pasar lah. Oke, terus untuk pelangganmu itu dari mana aja Gus? Banyak Gus. Udah sampai mana Gus? Kalau pelanggan sih alhamdulillah ya. Sampai ke Pontianak kalau ini. Pontianak berarti udara ya? Kirim udara? Masih udara bisa darat? Itu. Oh, oke. Kalau Palembang, Lampung, Bengkulu kayak Lubuk Linggau gitu sih masih darat ya? Masih darat, saya gunakan darat gitu. Nah, dengar-dengar kamu juga udah buka kios juga nih Gus. Di mana Gus? Adalah Pak, kecil-kecilan di daerah sini juga. Awalnya juga dari kecil Gus. Aku kenal kamu itu kan awalnya juga aku juga orangnya tipenya orang pengen bikin yang beda gitu loh. Dan ketemu kamu dengan jual barang yang kok gampang nyari di sini. Kalau sekarang banyak teman-teman suka nanya di saya, "Ayo bikin di mana Pak Haji?" Gus Mawan. Bikin di mana Gus Mawan, karena saya beberapa kali kadang saya itu kan bikin produk perbandingan, bikin di itu di sini dengan kok harganya kok bedanya ada bedanya. Aku penasaran Gus. Tapi ya balik lagi tetap memang yang udah aku bikin di kamu itu barangnya beda. Makanya makanya oh ternyata dengan selisih harga begitu itu memang ada perbedaan produk. Kan karena aku kan orangnya penasaran Gung, bikin di sana sini itu banyak yang tahu, tapi
memang barang yang kamu jual itu memang beda gitu loh. Makanya ya memang selisih harga itu memang mempengaruhi benar. Ya, PP-nya itu kan udah beda Pak Haji. Ya, jadi gitu jamaah memang banyak barang yang saya pribadi pernah mencoba di luaran dengan selisih harga yang ya ada selisih itu kan, jadi penasaran saya pesen dan ternyata pas datang tak bandingin punya Agus itu memang beda. Makanya ya itu juga buat pembelajaran saya juga, nanti biar tahu oh ternyata bukan karena ngambil untungnya gede tapi memang barangnya beda gitu loh. Terus nah Gus, di industri merpati itu bagikan roti, dipotong-potong, kita harus pinter ngambil celah yang potongan-potongan itu loh. Jangan monoton lah. Ya, jangan monoton. Gitu-gitu aja gitu. Kita pinter nyari celah-celahnya. Di merpati itu banyak banget peluang yang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah kalau kita pinter ya Gus ya. Benar-benar. Oh iya Gus, aku lupa nih. Saya main ke sini aku membawakan oleh-oleh buat kamu nih. Nah, seperti yang lain aku sudah dikasih waktu ke sini Gus. Nah, ini mungkin bisa buat kenang-kenangan kamu. Wah, ini thank you banget Pak. Belakang nih Fok Begal Doro yang mungkin kedepannya di hobi merpati ini nih bebas atau kolongan itu udah nggak ada. Begal Doro, Mafia Doro itu sudah jangan ada ya sama ya. Ini Pak Haji jual juga ya? Siap, jual. Ini bagus kawan-kawan, aslinya nih adem. Nah, kalau mau itu kalau kualitas bahannya sangat terjaga ya, apalagi kalau Pak Haji saya tahu orangnya apik banget, sumpah apik banget. Ya. Bahkan saya sempat juga bilang dia itu rewel. Tapi kalau rewel untuk kemajuan diri kita itu saya acungi jempol gitu kan. Saya sangat mengapresiasi banget gitu kan. Jadi emang Pak Haji orangnya teliti banget dalam segi hal gitu. Ya begitu Gus. Pokoknya saya terima kasih dikasih waktu untuk main ke tempat kamu. Ya, sama. Bisa mampir, akhirnya bisa lihat sendiri barang-barang kan biasanya via telepon. Pokoknya kamu tetap jaga kualitas, ya, sukses selalu, tambah selalu, quality control yang kamu perketat. Siap. Dan jangan dimasukkan hati kalau memang itu kena komplain itu, karena itu yang akan membuat kamu jadi besar Gus. Pokoknya saya terima kasih. Sukses selalu Gus ya. Amin Pak Haji ya, buat Pak Haji ya, sama Premium Channel, Premium Team, dan amin. Semuanya semoga makin maju ya, makin mengudara. Amin. Dari usahanya maupun hobinya gitu makin berkembang. Amin Gus. Ini moto dari Premium Merpati Channel. From Zero to Hero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.